di daerah Agam. Ini kalau nggak salah ini Jorong Tanjung Sani, dan ini kita lagi berada di Cagar Budaya. Kita lagi berada di Cagar Budaya, yaitu Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Jadi di sini adalah museum kelahiran Buya Hamka. Oke, yuk kita naik ke atas. Kita mau lihat-lihat gimana sih museum kelahiran Buya Hamka. Oke, yuk ikuti. Yuk kita berkeliling dulu ya. Dengan Bapak, siapa nama Pak? Pak Dasri. Kita bersama Pak Dasri di sini. Pemandu museum. Pemandu museum kelahiran Buya Hamka. Ya Pak. Ya, inilah kamar ayah dari Buya Hamka. Ini kamar. Di kamar inilah dulu Buya Hamka dilahirkan. Nah, tepatnya tanggal tahun 1908. Iya. Nah, sebentar dulu. Dan kemudian ini yang dua ini ibunya dan ayahnya. Iya. Ya Pak. Nah, kalau kita masuk ke dalam, boleh dilihat. Nah, ini pakaian-pakaian Buya. Mulai pada jubahnya waktu ia khutbah di Arab Timur Tengah, dia kasih khutbah. Ini juga ikan selendang di baju-bajunya. Dan waktu tinggal di Jawa ini ada baju-baju batik yang dari Solo. Ini apa Pak? Sorban dari ayahnya Buya Hamka. Iya, sorban dari Hamka. Oh, sorban dari Buya Hamka. Iya. Nah, ini koper waktu Buya Hamka nyantri di Padang Panjang dulu. Oh, nyantri Padang Panjang dulu. Nah, ini foto lukisan dari sahabatnya. Iya. Nah, waktu dia menghadiri KTT Islam di Taif, pulangnya, foto itu diperbesar, dilukis oleh sahabat Hamka. Iya. Namanya Jamaluddin. Jamaluddin ya Pak. Ya. Dan ini tempat tidur ayahnya. Ini tempat tidur ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka. Iya. Itu foto apa tuh Pak? Ini foto ini diambil nih dari apa nih? Dari Negeri Sembilan nih. Malaysia Pak? Iya, pelanak unta Rasulullah. Iya. Foto pelanak unta Rasulullah yang diambil dari Museum Negeri Sembilan. Nah, kemudian juga kenang-kenangan pengunjung dari Negeri Sembilan, foto ini dibawa kemari. Iya. Nah, ini centra mata ini dari Sembilan. Ini foto ini Pak? Ini foto ulama-ulama yang seperjuangan dengan ayahnya. Oh, berarti ulama yang seperjuangan dengan ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka. Oke. Kita keluar lagi ya Pak? Iya, boleh. Nah, ini kursi tamu Buya Hamka dulu. Ini kursi tamu Pak? Iya, kursi tamu Buya Hamka. Nah, ini foto-foto kenang-kenangan Buya Hamka. Yang paling di atas adalah di Bengkulu, Hamka dengan Soekarno. Waktu itu Hamka berumur 30 tahun, Soekarno berumur 37 tahun. Pindahnya Soekarno dibuang dari Ende ke Bengkulu, itulah bertemu dengan Hamka. Nah, yang di bawah ini waktu Hamka menjadi anggota Konstituante hasil pemilu kita yang pertama. Nah, ini waktu diangkat menjadi ketua MUI pertama oleh Presiden Soeharto. Nah, ini adalah sahabat-sahabatnya. Ini adalah juga salah satu Pakai Saleh, pejuang Sumatera Barat dulu yang pernah dibuang oleh Belanda ke Digul. Dan ini Pak Atta, ini Hamka. Nah, ini juga kenang-kenangan dengan sahabat-sahabatnya, dengan Soekarno dan Hamka di waktu kecil, Hamka dengan beberapa tokoh-tokoh Negeri Sembilan, dan ini
foto Hamka waktu menerima gelar doktor dari UKM Malaysia. Ya, ini gabungan foto-foto waktu peresmian museum dengan Bupati Agam dan pun wakil-wakil dari Negeri Sembilan dari Malaysia, dari ABIM Angkatan Bela Islam Malaysia. Berarti orang Malaysia datang juga sini, Pak? Datang. Ini kita lihat. Inilah mula yang paling di atas, mufakat pertama dengan keluarga Hamka untuk membangun rumah. Karena rumah ini sudah makan usia dan rumah ini pernah dirusak oleh Jepang tahun 1943. Oh, berarti ini sudah pernah terbaiki ya? Ya, tahun 2000 rumah yang tidak layak huni lagi, tinggal lagi tiang-tiang yang sudah hampir berserakan. Ini contohnya, satunya ada. Nah, kemudian atas anjuran dari ABIM Angkatan Bela Islam Malaysia bersama dengan Bapak Gubernur Zainal Bakar, Bupati Agam Aristo dan keluarga besar Hamka sepakatlah dibangun rumah itu kembali, dijadikan museum rumah kelahiran Buya Hamka. Mulai pekerjaannya Februari 1941, alhamdulillah siap November 1941. Nah, inilah foto peresmian, Nah, ini wakil dari Presiden ABIM. Nah, ini wakil Presiden ABIM. Ini pemuda-pemuda menanti kedatangan rombongan dari Padang. Nah, ini lagi Hamka, ini teman Anwar Rasid. Anwar Rasid waktu berumur 22 tahun, anak dari kakak Hamka. Oh, jadi anak dari kakak ya? Ya, Anwar Hamka inilah salah satunya dulu yang sangat diharapkan kira-kira sama menyamai bisa Buya. Tapi sayang di zaman PKI hilang tanpa ada tegurannya. Dia pernah menyusun tari Islam. Dijemput malam dan kemudian entah kemana dibawa. Nah, ini Hamka dengan 3 orang besar. Yang pertama Pak Muhammad Nasir, yang kedua Isa Ansari, yang kedua Hamka. Itu waktu Buya Hamka masih muda ya? Waktu masih muda ini Pak Nasir, Isa Ansari, dan Hamka waktu mulai mendirikan Partai Persumi. Ini kadar-kadar dari ayahnya. Ini yang tadi yang kita lihat foto yang dalam dia, Pak? Yang dalam tadi Hamka. Ini juga ayah-ayahnya. Ini kenangan Hamka juga dengan saudaranya. Ini waktu kunjungan Menteri Keuangan. Ini foto tamu-tamu dari Malaysia. Itu dari Malaysia? Ya, foto-foto di waktu pemandu adalah kemenakan Buya Hamka. Ini waktu itu pemandunya Hanif AR, Hanif anak dari AR Semansa. Meninggal 2 tahun yang lalu. Ini foto waktu mengantarkan jenazah Buya ke peristirahatan terakhir di Tanah Kusir. Turun dari Masjid Al-Azhar, diantarkan oleh jamaah ke Tanah Kusir. Berarti makam Buya Hamka Di Tanah Kusir, Jakarta. Tanah Kusir. Ya, ini foto Hamka mulai pada umur 10 tahun sampai ke bawah waktu sudah menjadi kakek. Nah, ini yang paling di belakang anak ibunya. Di sini Hamka dengan istrinya, yaitu Siti Raham. Ini Hamka waktu remaja. Ini Hamka waktu berada di Yogyakarta. Ini waktu berada di Singapura. Ini waktu di Singapura. Ini dari tua yang tidak membiarkan waktu berlalu, tetap membaca dan menulis. Jadi istrinya Buya Hamka masih orang Minang? Orang sini. Masih orang Agam? Iya, orang kampung juga. Ini daerahnya sungai apa? Kalau ke Negerian Sungai Batang. Sungai Batang. Ya, kalau Jorongnya Batu Panjang. Batu Panjang. Ya, yang sekitar ini dinamakan Tanah Sirah. Tanah Sirah. Tanah Sirah. Inilah Hamka. Walaupun dalam penjara, walaupun dalam istirahatan di rumah sakit,
Membaca dan menulis adalah merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi satu-satunya ulama yang lengkap dengan sastrawan, juga budayawan, politik, pejuang, dan ulama. Dan beliau adalah memang mempunyai suatu kelengkapan melalui otodidak. Ponten banyak membaca. Hingga umur 15 tahun karena membaca buku khusus Cokro Aminoto, dia ingin bertemu dengan Cokro Aminoto, dicarinya sampai ke Jawa Timur. Jadi secara formal memang beliau tidak memiliki ijazah apapun. Jangankan ijazah fakultas, SD pun tidak ada. Nah, tapi ilmunya Otodidak. iya otodidak sampai dia mendapat suatu doktor honoris sekalipun profesor dari Universitas Toko Jakarta. Berarti otodidak yang bikin Buya Hamka kayak sekarang ada, Pak. Iya. Sampai dia wafat, dia terus pengen belajar dan belajar. Iya. Iya. Ini nanti kalau kita lihat. Nah ini kursi tamu ini sudah dari Kedah. Ya, ini sudah ada perubahan tambahan ya, Pak. Ya, ini mesin ketik yang dipakai Buya Hamka dulu. Bahkan dia pernah bergurau dengan mesin ketiknya ini. Waktu dia mengetik hanya dengan 2 jari. Orang bilang Buya, untuk lebih teraturnya lebih baik Buya belajar saya ngetik 10 jari, kata orang. Tidak, dan saya ngetik 11 jari bukan 10. Nah ini foto yang foto ini asli waktu selesai khutbah di Al Azhar. Idul salah satu waktu dia khutbah Idul Fitri selesai dia ambil foto. Ini jubah beliau. Jubah-jubah yang pakai. Yang hitam ini waktu dia diangkat menjadi dokter dari Mesir tahun 59. Yang hijau ini waktu dia dinobatkan menjadi dokter honoris sebagai dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan ini jubah-jubah yang dikasih waktu dia khutbah di suatu tempat dalam luar negeri, dikasih orang maju sebagai cenderamata. Ya ini ruangan kenang-kenangan Dari negara tetangga Malaysia, ada dari Vietnam, ada di Singapura, ada juga dari Negeri Sembilan, dan juga di sini ada piagam juga gelar pahlawan yang diberikan oleh Susilo Bambang, Presiden kita SBY tahun 2011. Dari pahlawan tuh. Ikan-ikan dari Malaysia banyak juga sih. Ini Negeri Sembilan. Ini foto apa? Kenang-kenangan dari Pusat Sentra Pendidikan Malaysia. Oh, berarti Buya Hamka lebih dikenal orang Malaysia ya, Pak. Berarti lebih tenar di Malaysia ya, Pak. Iya betul. Adalah karya-karya beliau, Pak. Ini buku-buku. Karena beliau telah menulis buku sebanyak 118 judul di luar artikel majalah. Di luar artikel majalah 108 judul. Kemudian yang sangat mengagumkan, dia kenang-kenang dalam, kalau melihat bagaimana perjalanan hidup Buya Hamka tertuang di dalam buku kenang-kenangan hidup. Nah, samping dia mempelajari nenek-neneknya bagaimana keadaannya sebelum dia bisa menulis, kemudian seluruh yang kejadian di dalam ingatan setelah dia mulai menulis dituliskan dari buku kenang-kenangan hidup. Iya. Bahkan ada lain, karena dia bertemu dengan harimau pun ditulis di buku itu. Waktu mendaki dari sini pergi Melala bertemu dengan harimau, bahkan dia bersembunyi zaman Belanda dalam sebuah lubang di sawah penuh dengan lintah, ditulis juga. Jadi Buya telah bukunya, boleh katakan titik dasar awal kejadian dari dirinya sendiri, baru kemudian dikembangkan. Contoh, waktu dia pergi ke Mesir, lahirlah buku di pinggir Sungai Nil.
Waktu pergi ke Irak, lahirlah buku di pinggir Sungai Dajalah. Waktu dia dapat undang ke Amerika 4 bulan, lahirlah buku 4 bulan di Amerika. Bahkan di Jakarta pun ada menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan keluarga-keluarga yang berpunya masalah, ditulis juga bukunya di Lembah Kehidupan. Itu kalau buku yang tenggelam kapal Vandro itu kan? Tenggelam kapal Vandro awalnya dia pernah bertugas sebagai mubalik di Makassar 2 tahun. Oh iya. Nah, dan cikal bakal itulah kemudian karena memang ada orang Makassar yang ingin untuk menahannya, waktu itu dia sudah beristri. Nah, tapi masih ada ingin untuk menahan langkah selamanya di Makassar. Nah, hal ini kemudian melahirkan kisah-kisah tenggelamnya kapal Vandro. Karena isi besarnya buku itu adalah untuk menobrak salah satu kebiasaan Minangkabau yang tidak berkeluarga kecuali terhadap Minang sendiri. Itu pun merantau ke Delhi, juga kisah pribadinya. Begitupun di bawah lindung Ka'bah, berangkat juga dari kisah pribadinya, tapi kemudian diganti-ganti, ditukar. Nah, itu caranya juga. Tapi buku-buku besar atas tasawufnya ini. Tasawuf ini memang berangkat dulu pertama sekali samping dia membaca buku-buku tasawuf yang dari ulama-ulama tasawuf, kemudian dipermodernkan dengan disesuaikan dengan salah satu falsafah yang ada di Minangkabau, alam terkambang jadi guru. Jadi beliau adalah tasawuf modern ini sangat menghubungkan alam kenyataan ini dengan tauhid. Berarti sangat jauh perjalanan Buya Hamka. Itu apalagi dalam kisah tenggelamnya kapal Vandro itu menyatakan puasan orang Minang itu memang harus menikah dengan orang Minang. Tapi nyatanya hari ini kehendaknya itu berlaku. Hari ini kan orang tidak melihat lagi dari mana, dari Makassar, dari Riau, dari Padi. Asal cocok nikah. Ini tafsir Al-Azhar yang membawakan riwayat ini yang sangat tinggi bagi beliau. Sebab tafsir ini diselesaikan dalam penjara. Waktu adanya rezim terakhir dalam pemerintahan Soekarno, karena ada pengaruh komunisme, kemudian niat dari Soekarno dulu akan merubah Pancasila menjadi nasakom, nasional agama komunis. Tapi dia adalah salah satunya tokoh yang tidak menginginkan pada waktu itu. Timbullah fitnahan kepada beliau. Beliau dianggap sebagai membuat perkumpulan ingin membunuh Soekarno, ingin merebut kekuasaan. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya. Namun tuduhan itu karena diperbuat yang tidak benar ada ingin dijalankannya, dia pun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Karena waktu itu Soekarno dipengaruhi oleh komunisme, mulai mempergunakan kekuasaan menjadi kebenaran, bukan yang benar berkuasa. Beliau pun kemudian dihukum 4 tahun penjara. Tapi takdir Allah menentukan tahun 65 terjadi GTPS, Soekarno jatuh, Soeharto naik, dia tinggal cuma dalam penjara 2 tahun. Tambah 2 bulan tahan rumah, tambah 2 bulan tahan kota. Selama 2 tahun dalam penjara itulah Buya mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dia membaca bukunya sendiri, tasawuf modern ini sangat asik dibacanya. Ada orang datang, apa Buya? Hamka sedang memberi nasihat kepada Hamka. Ya sholatnya, tahajudnya dan sebagainya tetap. Khatam Quran 150 kali selama 2 tahun. Allah telah memberikan anugerah kepadanya, badannya cuma yang pada Adam kurungan, tapi basirah pandangannya seakan-akan Allah membuka alam yang nyata ini. Bukit yang menghijau dengan kebunnya itu, pantai yang berhias kebun kelapa, lautan penuh intan dan mutiara, padang pasir nikmat yang tidak kuasa, terjemah di dalam bagaimana dia membaca ayat-ayat Allah. Kemudian dia menulis dalam tafsir terakhirnya itu kebesaran Allah dalam ayat-ayat. Karena kalau kita lihat juz 30 itu membawakan tauhid dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kemudian dia keluar
Bahkan dia adalah pribadi yang tidak pendendam, pribadi yang pemaaf. Buktinya waktu dia telah menjadi ketua MUI, waktu diangkat menjadi ketua MUI, sebenarnya dia tidak mau. Dia ajukan 3 kehendak baru diterima. Yang pertama, jangan saya dikasih honor. Yang kedua, biarkan MUI punya kantor koordinatornya di Al-Azhar Jakarta, jangan di Istiqlal. Yang ketiga, kalau terjadi persimpangan pendapat yang tidak mematuhi keinginannya, izinkan dia berhenti. Ketiga-tiganya terjalankan. Kita berhenti ketua. Waktu terjadi Natal bersama yang dikeluarkan fatwa hukumnya haram, jadi minta oleh Bapak Alam Shah Ratu Negara untuk menarik fatwanya. Lebih baik saya berhenti dari ketua MUI dari menarik fatwa. Nah, kemudian itulah waktu Soekarno meninggal dunia, datang ajudan waktu sakitnya Soekarno datang ajudan Soeharto mengantarkan surat kepada Hamka. Isi surat yang pertama, Soekarno minta maaf di atas kesalahannya. Kedua, kalau saya meninggal dunia tolong Buya jadi imam sholat jenazah. 3 tokoh musuh yang dimaafkan. Bapak Pramudia yang anak yang sampai maafkannya. Bahkan anak Pramudia itu dia yang jadi saksi waktu pernikahannya. Kemudian memang terjadi waktu itu setelah Soekarno meninggal, dia datang ke rumah duka bersama Soeharto. Dia yang jadi imam sholat jenazahnya. Orang bertanya kepada Buya, kenapa kamu juga Buya mensolatkan jenazah orang munafik ini yang mempenjarakan Buya? Tapi dijawabnya, apa katanya? Munafik, kafir, zalim, seseorang bukan kita yang menentukan Allah. Karena kita ingat di samping kejahatan, kebaikannya juga banyak. Dia mendirikan masjid. Dia telah mengkoordinir bagaimana perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan kita. Di luar negeri pun dia memberikan bantuan kepada masjid. Kita doakan saja semoga kebaikannya itu mahfuz dosanya, itu jawaban engkau. Nanti pemaafan pribadi yang hari ini mungkin sulit dikatakan. Kalau misalnya seorang pembesar kepala negara meninggal, banyak gantinya. Tapi sampai hari ini, dari tahun 81 sampai hari ini, mungkin belum ada tokoh yang seperti itu. Itulah sejarah ringkas, musim kedalam sejarah ringkas kehidupan Buya. Moga-moga juga dapat menambah pengalaman dan dapat juga memberikan sugesti kepada kita. Walaupun beliau sudah berjalan 1000 langkah, selangkah demi selangkah kita ikuti belakang. Moga-moga apa yang difatwakan, usahakanlah kalian hidup di belakang kematian. Jangan mati dalam kematian, katanya. Apa itu ya? Di saat kita hidup itu 2. Pertama, hidup di dunia. Ada sweet memori kenangan indah yang kita buat dalam hidup pertama kita untuk orang kita tinggalkan. Namanya kita hidup dan kematian. Dua, memang nanti kita akan hidup juga kalau ada kematian. Tapi kala itulah yang kita perbuat dengan apa yang ada berikan Allah kepada kita. Mungkin ilmu, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, itu pelajaran hari ini cukup menarik. Dan kebetulan saya di sini lewat lagi berkunjung dari Tanjung Sani. Lewat di sini kebetulan lihat museum rumah kelahiran Buya Hamka dan terniat untuk singgah dan berkunjung ke sini, dan lalu dijelaskan oleh Bapak tentang museum ini. Dan saya sangat berterima kasih karena Bapak telah membimbing saya di sini, dan ini suatu pelajaran yang menarik bagi saya. Telah dapat berkunjung ke Museum Buya Hamka dan pelajaran-pelajaran yang telah Bapak kasih tahu tentang Buya Hamka. Ya, kami pun maklumlah kehidupan beliau lebih kurang 71 tahun. 73, lahir 1908, meninggal tahun 1981. Jadi lebih kurang 73 tahun. Kalau kita ceritakan cuma lebih kurang 15 menit, tentu banyak yang tinggal daripada itu. Tapi mudah-mudahan yang terbaca itu pun dapat memberikan satu kekuatan motivasi dan tuh juga bagi kita. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke teman-teman, itulah pelajaran menarik dari Museum Kelahiran Buya Hamka. Oke,
mungkin kita akan lanjut perjalanan ke tempat lain. Kita yuk saksikan aja di channel Chow.